Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sebelum kita memasuki pada materi praktek, kita tahu dulu bahwa regulasi kepenghuluan, kita tidak bisa menginput format atau bukti fisik kalau kita tidak tahu apa sih yang akan diinput, ya, di mana sumber, mana regulasi terkait masalah kepenghuluan. Jadi yang pertama, terbitnya Permenpan 9 tahun 2019 tentang jabatan fungsional penghulu yang menggantikan dari Permenpan lama, ya, baru dua kali mengalami perubahan setiap sampai mulai dari tahun 2005 adanya formasi kepenghuluan, baru pertama ini ada revisi dari Permenpan, Permenpan 6563 dan ini sekarang adalah Permenpan terbaru nomor 9 tahun 2019 yang berlaku pada tahun Januari tahun 2022 ini. Ya. Jadi segala bentuk bukti fisik yang ada di Permenpan lama itu kita tinggalkan semua. Karena itu sudah diberikan batas waktu Desember tahun 2021 untuk mengusulkan bukti fisik itu ditetapkan paknya. Ya, tapi kalau tidak diusulkan, mohon maaf, bukti fisik itu akan hangus dan tidak bisa lagi kita mengupload masuk di tahun 2022 ini. Jadi yang kita upload masuk nanti di aplikasi adalah peristiwa atau bukti fisik Januari 2022 sampai Desember. Tidak ada lagi yang menyeberang tahun 2021 misalnya masih ada bukti fisik saya yang belum saya gunakan 2021 itu sudah tidak bisa. Karena sudah kadaluarsa, sudah lepas dan sudah ditetapkan paknya bagi yang sudah mengusul. Ya, saya sangat prihatin di waktu di Baru tidak ada satupun dari penghulu yang mengusulkan. Padahal banyak di situ sudah 4 tahun, 5 tahun dalam jenjang jabatan penghulunya, tetapi tidak mengusulkan. Akhirnya hangus semua. Jadi hangus dan tidak bisa lagi mendapatkan akta kredit. Kemudian yang kedua adalah Perka BKN nomor 6 tahun 2020, ini turunannya tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional penghulu. Ya. Yang ketiga, Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penghulu, dan yang terakhir adalah Surat Edaran Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah tentang format bukti fisik tahun 2022. Jadi format bukti fisik sudah ada yang paten, Pak. Ini hasil kerja nyata dari APRI sendiri. Tidak ada sama sekali campur tangan dari pihak Bina KUA dan Keluarga Sakinah, sisa menandatangani dan menyetujui. Jadi yang membuat format bukti fisik itu adalah semua adalah dari hasil kerja APRI se-Indonesia. Nah, ini jadi tidak ada lagi kita harus membuat lagi format baru. Nanti kami tampilkan di surat edaran ini. Ya, jadi tidak boleh kita keluar atau ingin membuat lagi format baru sementara sudah ada yang ditetapkan secara nasional. Jadi ini yang 4 harus kita kuasai. Ya, ini Permenpan 9 seperti apa? Di situ sudah jelas tugas penghulu pertama, muda dan madya. Kemudian Perka BKN, kemudian PMA nomor 16 tentang petunjuk teknis. Ini yang perlu kita baca-baca, Pak. Kita perlu pahami, ya, karena kita tidak akan mungkin mengupload sebuah atau satu bukti fisik ketika kita tidak paham, tidak tahu di Permenpan 9 seperti apa, di Perka BKN seperti apa, dan PMA nomor 16. Ya, kita lanjut tentang ketentuan umum. Ya. Jabatan fungsional penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam. Ya.
Kedua, jabatan fungsional penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan NR, pengembangan kepenguluan dan bimbingan masyarakat Islam. Ya. Jadi kalau ini yang poin kedua, ya terkait masalah penghulu adalah PNS. Ya. Di tahun 2023, karena tidak ada lagi istilah honorer, ada di P3K dan termasuk nanti ada penghulu yang di P3K. Ya. Jadi ada istilahnya bukan PNS tapi P3K untuk memenuhi kuota yang kekurangan penghulu. Tapi kalau di Maros ini saya rasa tidak kekurangan, justru lebihan. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang memang sangat membutuhkan. Ya, termasuk juga di Makassar sebenarnya masih butuh penghulu. Dan itulah yang nanti yang menutupi kota yaitu pengangkatan P3K. Kemudian rumpun jabatan dan kedudukan. Jabatan fungsional penghulu termasuk dalam rumpun keagamaan. Ya, ini terdapat dalam Permenpan 9. Kemudian yang kedua, penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kepenghuluan pada Kementerian Agama. Yang ketiga, penghulu merupakan jabatan karir. Ya, ini adalah jabatan karir bagi PNS. Kemudian yang keempat, jabatan fungsional penghulu merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Ya, ini kategori keahlian. Jadi tentunya harus kita ahli memang di bidang kepenguluan, termasuk salah satunya adalah bagaimana kita menguasai tata cara penginputan ya, aplikasi Edupak nanti. Kemudian jenjang jabatan penghulu. Ya. Di Permenpan 9 ya itu ada yang terbaru kalau dibandingkan dengan Permenpan yang lama. Jenjang jabatan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi. Jadi ada 4 jenjang kepenghuluan. Yang pertama, penghulu ahli pertama, yang kedua penghulu ahli muda, yang ketiga penghulu ahli madya, dan yang keempat penghulu ahli utama. Ya. Kalau di Permenpan yang lama itu hanya 3 sampai di penghulu ahli madya. Ya. Tapi Permenpan 9 ini sudah mengakomodir dan sudah bisa kita sampai kepada penghulu ahli utama yang tentunya harus memiliki pangkat 3D. 4D. Dan kalau di Maros ya sudah ada yang tembus 4B, Al-Ustaz ya Haji Alimuddin ya. Itu saya sama-sama seangkatan saya, 5 orang di periode Oktober tahun 2021. Ya. Kemudian unsur kegiatan ya. Ini unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penghulu yang dapat dinilai angka kreditnya. Ya, ini. Jadi tidak semua apa yang menjadi bukti visi itu bisa mendapatkan angka kredit, kecuali yang sudah ditentukan, yang sudah diatur dalam Permenpan 9. Karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sebelum aplikasi ini berlaku, kebetulan kami dipercayakan sebagai tim penilai, banyak semua apa yang menjadi bukti visi, terutama sertifikat-sertifikat yang tidak ada kaitannya dengan kepenghuluan dan hukum Islam juga dimasukkan. Padahal itu tidak ada nilainya. Ya. Jadi tidak semua kegiatan-kegiatan yang dinilai adalah yang ada kaitannya dengan kegiatan kepenghuluan dan hukum Islam. Tuh. Kemudian ada 2, dikenal ada unsur utama dan ada unsur penunjang. Unsur utama dan unsur penunjang. Ya. Unsur utama yang pertama adalah pendidikan. Itu masuk pada unsur utama. Yang kedua, pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk. Yang ketiga, pengembangan kepenghuluan. Yang keempat, bimbingan masyarakat Islam dan pengembangan profesi. Inilah yang menjadi unsur utama nanti. Ya. Ada tambahan yang baru dari Permenpan ini adalah bimbingan masyarakat Islam. Di Permenpan lama itu tidak ada. Ya, sekarang ini sudah ada bimbingan masyarakat Islam dan kita akan nanti kupas seperti apa nanti isinya, visi yang ada dalam bimbingan masyarakat Islam itu. Kita lanjut, ya ini unsur penunjang. Ya, unsur penunjang A, menjadi pengajar atau pelatih di bidang kepenghuluan dan hukum Islam. Ya, ketika ada misalnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepenghuluan dan hukum Islam, kita menjadi pelatih, mentor sebagai menjadi narasumber, itu semua bisa menjadi angka kredit. Ya, ya masuk. Ya, itu. Jadi sisa kita seperti apa konsepnya, keterangan bahwa telah memberikan atau mengajar di bidang kepenghuluan dan hukum Islam.
yang ditangani oleh instansi yang bersangkutan. Sama saya nanti ini. Ada saya sudah buat, jadi setiap saya sudah melakukan menjadi narasumber, ada yang mengetahui di situ ketua PC APRI bahwa kami telah memberikan ya pelatihan di bidang kepenghuluan dan hukum Islam. Kemudian yang kedua, berperan serta dalam seminar, lokakarya, konferensi di bidang kepenghuluan dan hukum Islam. Ya ini tadi. Jadi ya sertifikat yang ada kaitannya kepenghuluan dan hukum Islam itu masuk dalam unsur penunjang. Selain dari sertifikat kepenghuluan dan hukum Islam itu tidak dinilai, Pak, tidak dinilai. Jadi tidak selamanya apa yang menjadi ada yang kita dapatkan sertifikat itu masuk dalam bisa dinilai atau mendapatkan angka kredit. Kemudian yang ketiga, keanggotaan dalam organisasi profesi, ya, termasuk APRI itu sudah masuk semua. Nah, kita upload nanti SKK itu, Pak, masuk nanti. Kemudian keanggotaan dalam tim penilai. Kemudian melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, ini juga bisa kita upload SK-SK yang terkait masalah, misalnya ada pengurus NU, Muhammadiyah, DMI, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu satu SK nilainya 1 angka kredit. Berbeda dengan Permenpan lama, berdasarkan periode. Kalau misalnya SK itu berlaku 5 tahun, maka kita dapat angka kredit 5. Tapi sekarang ini dihitung 1, mau 4 tahun, mau 5 tahun, 3 tahun, tetap 1 angka kreditnya, tetap 1 nilainya. Nah, itu yang menjadi perbedaan dari Permenpan lama dengan Permenpan baru. Jadi 1 SK dinilai 1, bukan per periode, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya menjadi anggota delegasi misi keagamaan. Ya, salah satunya mungkin menjadi Dewan Hakim dalam istilahnya kegiatan MTB tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Itu SK-nya bisa di-upload menjadi anggota delegasi misi keagamaan. Kemudian yang selanjutnya perolehan penghargaan tanda jasa. Ya, mungkin di sini sudah ada yang 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun itu masuk perolehan tanda jasa. Kemudian yang terakhir perolehan ijazah atau gelar kesarjanaan. Ini perolehan ijazah gelar kesarjanaan bisa saja masuk dalam unsur penunjang dan juga bisa masuk dalam unsur utama dalam hal pendidikan, Pak. Yang bedanya, kalau kita mendapatkan ijazah misalnya S2 atau S3 linear dengan ijazah S1, S2, S3, maka itu masuk pada unsur utama pendidikan. Ya, itu mendapatkan poin 50 kalau dia S2. Tapi kalau tidak linear, maka hanya masuk di unsur penunjang yang nilainya hanya 10. Ya. Seperti yang saya alami, S1 saya dengan S2 tidak linear, jadi hanya masuk sebagai unsur penunjang. Ini gelar ijazah kesarjanaannya yang mendapatkan hanya 10. Ya, ya. Yang mestinya kalau sudah linear itu adalah mendapatkan 50. Nah, itu Pak, perhatikan. Jadi ijazah kita perhatikan linear S1, S2. Kalau linear masuk pada unsur penunjang atau unsur utama dalam poin pendidikan. Dalam poin pendidikan. Ya. Kemudian uraian kegiatan. Ya. Inilah yang akan nanti kita upload bukti fisiknya. Jumlah butir kegiatan tugas jabatan fungsional penghulu sesuai dengan jenjang jabatannya. Yang pertama, penghulu ahli pertama itu sebanyak 27 butir kegiatan. Itu penghulu pertama. Jadi semaksimal mungkin setidaknya bisa kita ambil semua ada 27 butir kegiatan. Ya. Dan bentuk bukti fisiknya. Kemudian penghulu ahli muda ada 28 butir kegiatan. Yang ketiga penghulu ahli madya ada 33 butir kegiatan jumlah. Ada 33 jumlahnya. Yang penghulu utama adalah 35 butir kegiatan. Ini akan dijelaskan pada Permenpan ada terkait hal itu. Ya, kemudian tugas limpah. Ya. Kita kenal dalam hal unit kerja, ya, tidak terdapat penghulu yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, penghulu yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Nah, maksudnya Pak seperti ini. Kalau dalam satu KUA tidak lengkap jenjang jabatan penghulunya, misalnya KUA KUA Bantimurung
hanya memiliki penghulu ahli madya. Tidak ada muda dan pertama. Ahli madya itu bisa melaksanakan tugas limpah, tugasnya penghulu muda dan penghulu pertama. Ya. Kalau penghulu madya melaksanakan tugas penghulu penghulu muda dan pertama, maka angka kreditnya 100%. Berapa angka kredit penghulu muda dan pertama itu juga yang didapatkan. Ya, berbeda kalau misalnya penghulu pertama melaksanakan kegiatan penghulu muda, maka hanya mendapatkan 80% dari angka kredit itu. Ya, jadi kalau dari atas turun ke bawah itu 100%, Pak. Tapi kalau dari bawah melaksanakan tugas dari jenjang lebih tinggi, satu tingkat atau 2 tingkat ke atasnya, maka hanya mendapatkan 80%. Dan ini tugas limpah hanya berlaku bagi KW yang tidak lengkap dengan jenjang jabatan penghulunya. Kalau sudah lengkap tidak perlu. Jangan kita ambil tugasnya yang sudah jelas di situ. Kalau satu KW ada penghulu pertama muda madya tidak berlaku tugas penghulu limpah. Karena semua tuannya sudah ada semua di situ. Ya, jangan kita mau ambil tugas limpahnya penghulu pertama sementara sudah ada di situ penghulu pertama. Jadi itu menjadi. Kemudian ini tadi ya 80%, 100% kalau turun ke bawah. Gitu. Ya, kita lanjut uji kompetensi. Nah, ini yang terbaru lagi. Ya. Dulu kalau kita mau naik jenjang jabatan, itu tidak ada uji kompetensi. Sekarang ini harus mengikuti uji kompetensi. Dari penghulu pertama ke muda harus melalui uji kompetensi. Dari muda ke madya harus melalui uji kompetensi. Dari madya ke utama juga harus melalui uji kompetensi. Ini mungkin di Maros sudah ada yang pernah mengikuti uji kompetensi untuk naik jabatan ya. Kalau naik pangkat tidak ada uji kompetensinya. Yang diuji kompetensi adalah naik jabatan. Dari pertama ke muda, muda ke madya, dan madya ke utama. Ya, unsur-unsur yang ada dalam uji kompetensi itu adalah memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Ini yang materi-materi yang diujikan nanti ketika kita mengikuti uji kompetensi. Ya. Kemudian pengumpulan angka kredit per tahun. Ya, jadi ada standar pengumpulan angka kredit per tahunnya. Jadi kita tidak unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling kurang sebagai berikut. Untuk penghulu ahli pertama harus mengumpulkan angka kredit 12,5 selama setahun. Ini standar, Pak. Harus melebihi 12,5 untuk penghulu ahli pertama dalam setahun. Walaupun kita tidak mau naik pangkat atau naik jabatan, tetap kita harus mengumpulkan angka kredit 12,5. Itu standar minimal. Kemudian yang kedua, 25 untuk ahli muda. Ya, angka kredit harus dikumpulkan dalam setahun 25. 25 angka kredit. Yang ketiga, untuk penghulu ahli madya 37,5. Itu dalam setahun. Ya, harus terpenuhi, Pak. Ya, minimal 37,5. Sementara penghulu ahli utama adalah 50. Ini ahli utama ini belum ada yang mencapai se-Indonesia. Tapi kalau 4C sudah banyak. 4C itu sudah ada 60 orang se-Indonesia. Kalau 4B sebelum ada tambahan kemarin ini adalah 226 se-Indonesia. Termasuk Sulsel yang angkatan pertama 5 orang, ya itu sudah masuk. Tapi yang baru ini belum. Jadi bertambah, akan semakin bertambah. Baik. Kemudian capaian angka kredit kumulatif. Ya. Ini perlu juga, Pak, kita lihat kan? Ya. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dicapai penghulu yaitu pertama, paling sedikit 80% angka kredit dari unsur utama. Paling sedikit. Ya. Kalau sedikit ini standar minimalnya. Bisa melebihi 80%.
Bahkan kalau bisa ya 99%. Ya. Kemudian yang kedua, paling banyak 20% angka kredit berasal dari unsur penunjang. Ini paling banyak, tidak boleh melebihi 20%. Jangan yang menjadi yang banyak adalah unsur penunjangnya 80%, sementara unsur utama 20%. Wah, itu tidak bisa. Sudah ada standarnya, Pak ya. Jadi jangan melebihi. Jadi standar paling sedikit 80% harus terkumpul dari unsur utama, kemudian unsur penunjang baru hanya batas 20%. Itu sudah maksimal. Sudah maksimal, tidak boleh melebihi dari 20%. Kemudian angka kumulatif ya, penghulu ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi ahli madya. Ya. Kalau di sini ada penghulu muda yang akan naik menjadi ahli madya, angka kredit yang disyaratkan 6 berasal dari sub unsur pengembangan profesi minimal 6 pengembangan profesi ini termasuk KTI, penyaluran buku, itu semua minimal 6 harus terpenuhi 6 syarat. Kalau dari muda ke madya, makanya ini dipersyaratkan untuk membuat karya tulis ilmiah. Nah, situ. Kemudian penghulu ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi ke penghulu ahli utama, maka harus disyaratkan 12 angka kredit berasal dari pengembangan profesi. Ya, harus 12, minimal 12 dari sub unsur pengembangan profesi. Ya. Kemudian kita lanjut, syarat angka kredit kenaikan jenjang jabatan. Penghulu yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit paling sedikit 10. Misalnya begini Pak, kita sudah waktunya kita naik ke jenjang ahli madya, tapi itu sudah tidak ada lowongan lagi. Nah, kita tidak tahu sampai berapa tahun kita menunggu. Dalam masa tunggunya itu, untuk ahli pertama mengumpulkan 10 angka kredit. Ya. Ahli muda 20, ahli madya 30. Jadi berdasarkan lowongan yang ada. Jadi tidak serta-merta usulan itu langsung diterima berdasarkan dengan lowongan yang ada. Walaupun kita sudah memenuhi syarat, tetapi tidak ada kuota untuk itu, ya kita menunggu dulu. Nah, kita menunggu. Tapi jangan kita berpikiran ya mudah-mudahan ada yang meninggal atau bagaimana itu diganti. Nah, itu kan ada solusi ketika kita misalnya kita mau angkat tapi harus pindah wilayah. Yang penghulunya yang masih kosong di sana, misalnya di Toraja, bisa. Ataukah di kabupaten lain yang lowongan misalnya penghulu madyanya masih banyak, kita bisa pindah ke sana. Kalau kita ingin mengejar yang namanya kenaikan jenjang jabatan. Tapi kalau tidak, kita sabar menunggu sampai ada lowongan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Gitu. Yeah. Kemudian pembagian angka kredit bagi penyusun angka kredit KTI, ya, maaf. Ini karya tulis ilmiah bisa saja dilakukan lewat lebih dari satu orang. Ya. Ini penjelasannya. Penghulu yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila dua orang penulis, pembagian angka kreditnya penulis utama mendapatkan angka kredit 60% dan penulis pembantu mendapatkan angka kredit 40%. Jadi ada penulis utama, ada penulis pembantu. Nah, ini KTI bisa dilaksanakan, bisa dikerja 2 orang dengan pembagian angka kredit seperti ini, 60 bagi ya penulis utama. Kemudian yang kedua, apabila 3 orang, ya kalau 3 orang yang membuat KTI itu, untuk penulis utama mendapatkan 50%. Ya, 2 orang masing-masing penulis pembantu mendapatkan 25% dari angka kredit. Yang ketiga, apabila 4 orang penulis, jadi bisa 4 orang penulis. Angka kredit penulis utama 40 masing-masing, yang penulis pembantu yang 3 orang masing-masing 20 angka kredit. Jadi ada kemudahan Pak. Ya, kalau kita tidak bisa sendiri, bisa kita kerjasama sampai 4 orang. Sampai 4 orang bisa kita lakukan. Tentu pembagian angka kreditnya berbeda. Ya, dengan berdasar ke Permenpan 9 seperti ini. Pembagian angka kreditnya. Ya.
Ya, kemudian pemberian tambahan angka kredit. Ya, ini ada tambahan bonus. Penghulu yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala KUA dapat diberi tambahan angka kredit 15%. Nah, ini bagi penghulu yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala KUA diberikan tambahan angka kredit 15% dari akumulasi seluruh angka kreditnya itu. Ya. Kemudian yang kedua, penghulu yang bertugas di daerah tipologi D1, D2, di Maros mungkin banyak Pak ya, D2, D1, ya daerah pegunungan, ya itu juga diberikan tambahan angka kredit 15%. Ya. Pembagian tambahan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan untuk 1 kali kenaikan pangkat Pak ya. Kalau sudah digunakan 1 kali kenaikan pangkat, tidak bisa lagi yang kedua kalinya. Sama ini, misalnya dia kepala KUA, dia juga berada di tipologi D1, tidak semua diambil dari KUA juga D1, dipilih salah satunya. Tidak boleh double. Ya. Tidak boleh double ya. Sama misalnya Pak Agus yang ditambah dia kepala KUA, dia juga berada di tipologi D1, berarti kalau bisa 30% tidak dipilih salah satunya. Oke. Ya, begitu. Hanya satu Pak, hanya satu. Nah, nilainya kan sama 15%. Ya, seperti itu. Iya. Iya, Pak. Jadi begini. Halo. Nah, kalau misalnya bapak-bapak dalam sementara menjelaskan, karena semangat sekali pemateri menyampaikan, kalau ada yang kurang jelas Pak, bisa diangkat tangan untuk menyampaikan. Jangan pindah satu poin sebelum jelas. Nah, contoh, misalnya, tadi ada yang berbeda terkait dengan angka kredit dalam 1 tahun. Bahwa dalam 1 tahun penghulu pertama itu dia harus mengumpulkan minimal 12,5 ya tadi. 12,5. Ini yang dimaksud barangkali 12,5 angka kredit. Sementara pada pembahasan yang lain ada di situ yang istilah kuota-kuota. Ada kuota-kuota. Saya juga masih belum jelas terkait dengan kuota-kuota. Misalnya ada orang mau naik pangkat. Saya tidak tahu bagaimana yang dimaksud kuota-kuota itu kalau yang harus dipindah keluar daerah. Adakah ketentuan misalnya kita mengatakan di Maros ini ada berapa kecamatan? 14. Kalau misalnya diharapkan bahwa di setiap kecamatan hanya 1 penghulu pertama, 1 penghulu muda, 1 penghulu ahli media, dan mau lebih dari itu, harus keluar daerah dulu, atau mungkin paling tidak kalau dia tidak bisa harus tinggal dulu di situ. Ini sekarang bagaimana solusinya kalau seperti begitu? Ada perbedaan angka kredit yang dikatakan 10 angka kredit. Yang kedua, ada juga yang perlu diperjelas bahwa untuk tunjangan tugas tambahan kepala KUA itu 15%. Apakah 15% dari seluruh angka kredit yang dikumpulkan atau memang 15% angka kreditnya? Perlu diperjelas. Maksud saya begitu. Jadi sambil berjalan kalau ada yang kurang jelas diperjelas memang supaya jangan lewat setiap satu item. Saya kira begitu. Saya sambil jalan itu tugas tambahan nanti dia masuk ke angka kredit tugas apa? Kali si pagi satu bulan. Unsur utama atau unsur penunjang. Karena persoalannya bahwa sudah dikira kan unsur utama itu 80% maksimal, minimal ini penunjang maksimal 20% penunjang. Tambahan itu masuk kemana? Baik. Masuk ke utama atau penunjang. Terima kasih Pak Ketua. Jadi begini, untuk tambahan, makanya nanti di aplikasi SIK ada di situ yang membedakan penghulu murni dengan penghulu yang diberikan tugas tambahan. Nah, disitulah secara otomatis Pak terhitung nanti. Jadi kalau ada kepala KUA tidak mencentang di situ sebagai ada tugas tambahannya, mengupload SK-nya, berarti dianggap bukan kepala KUA. Nah, di situ nanti membedakan Pak. Secara akumulasi ini Pak, misalnya sisa berapa angka kredit kita mau naik jenjang ke berikutnya, misalnya sisa 50. Itulah 50 ditambah dengan 15% nanti. Begitu.
Tidak lagi secara ini unsur utama, ini unsur penunjang. Ya, jadi seperti itu. Jadi itulah nanti membedakan Pak. Harus diisi nanti dalam aplikasi SIK ada situ tambahan. Sebagai kepala KUA harus mengupload SK-nya di situ. Nah, sistem akan membaca bahwa ini adalah penghulu yang diberikan tugas tambahan. Kalau tidak diinput berarti dianggap itu adalah penghulu murni, tidak diberikan tugas tambahan. Itu. Begitupun juga tipologi D1 sudah ada aplikasi yang membaca Pak secara tidak ada lagi sekarang ini manual perhitungannya. Semua adalah aplikasi yang menghitung secara akumulatif. Ya, angka kreditnya seperti itu. Jadi ini tadi terkait masalah ini 12,5 ini yang dimaksud bahwa orang yang akan mau naik jabatan maka harus mengumpulkan 12,5 bagi penghulu pertama. Kenapa ada beda di sini tadi yang 10 yang tadi. Nah ini bagi misalnya penghulu yang sudah waktunya untuk naik jabatan tetapi lowongan tidak ada. Dalam sebelum lanjut, yang kami tanya lanjutannya mungkin sedikit, itu UMH-nya itu di mana boleh dihitung dan skalanya apa? Apakah dia skala kabupaten, provinsi atau nasional? Jangan dulu Pak ya. Iya, kota pemilu. Tapi tidak tahu mana hitungannya itu kuotanya. Terima kasih. Nah, ini ada kota, laporan kebutuhan penghulu sesuai tahun 2021. Ini. Kabupaten Selayar, jumlah nikah tahun 2021 ini data 2021 Pak, 860. Penghulu tersedia 8. Penghulu dibutuhkan 22. Berarti sangat kurang ya. Nah, penghulu yang dibutuhkan 22 sementara ini kekurangan 14. 14 penghulu. Di sini ada juga komposisi pertama 0, muda 8, madya tidak ada, utama tidak ada. Mestinya dalam satu KUA semua terisi. Ada penghulu pertama, muda dan madya. Ya, seperti itu. Kalau kita ke Maros, ini Maros pada urutan 9. Ini jumlah peristiwa ya dan tahun 2,2838. Penghulu, penghulu tersedia 26. Ini data 2021. Ya. Kemudian penghulu dibutuhkan 28. Berapa jumlahnya sekarang Pak? Nah, itu masih melebihi. Dari jumlah nikah itu melebihi kekurangan penghulu 2. Itu masih data belum ada tambahan. Penghulu pertamanya ada 15, penghulu muda 8, madya 3. Jadi ada surat apa ya? Peredaran dulu itu tentang kalau misalnya KUA tipologi A berapa penghulu pertama, berapa penghulu muda, berapa penghulu madya. Itu kalau di tipologi A 7 penghulu Pak. Ya. 3 penghulu madya, 4 penghulu madya, 3 penghulu muda, 1 penghulu pertama. Itu. Nanti saya perlihatkan juga suratnya itu dari pusat tentang kebutuhan pembagian kebutuhan ini. Jadi kita kekurangan sebenarnya sudah selesai itu masih kurang lebih dari apa ya? Kita sekarang ini 700, kita butuhkan lebih 1000. Jadi secara umum Sulsel masih dibutuhkan penghulu, walaupun ada dari kabupaten kota yang memang sudah memenuhi kotanya bahkan melebihi, termasuk di Maros. Yeah. Jadi kalau ada orang yang ingin menjadi penghulu di Maros, tidak boleh, harus pindah wilayah dulu kalau mau masuk ke jenjang. Ya, masuk ke di mana kabupaten kota yang kurang kotanya. Nah, seperti itu Pak. Ya, Selayar mesti butuh ini 22. 22. Kalau di Tator ya mungkin ini Tanah Toraja utuh 19. Tanah Toraja ini. Itu. Kota Makassar ini ya juga masih membutuhkan 10.
penghulu. Ya. Nah, saya kira Pak ini kebutuhan per kabupaten Sulawesi Selatan. Ya, ini dari SIK. Kami ambil ini dari SIK. Nah, itu. Iya. Yang ada edaran yang kemarin itu yang ke utama itu satu provinsi maksimal 5 kota. Ya. Sekarang belum ada, jadi kita belum ada. Jadi segera naik jenjang jabatan kalau sudah memenuhi Pak. Tapi jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan. Ya, nanti dibahas sampai berapa tahun kalau naik jabatan atau kalau naik pangkat, beda Pak, beda. Jadi ya kita lanjut sampai di sini. Bagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai? Iya, ada yang lain Pak? Ya, sedikit. Iya, silakan. Terkait dengan poin untuk kepala keluar sebagai tugas tambahan cuma satu kali pakai dalam satu kali kenaikan kredit. Iya. Kalau misalkan dari ini jabatan atau pangkat dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Jadi misalkan ada kepala keluar sudah pakai dari 3D ke 4A. Kemudian dia turun jadi penghulu. Setelah itu terangkat naik jadi kepala keluar, dia akan 4A ke 4B. Apakah dianggap sudah terpakai dulu atau dihitung baru? Silakan, ini masa periode untuk kenaikan pangkat itu 2,5 tahun ya. Kalau misalnya 1 tahun itu sudah dipakai, tapi diberhentikan lagi kepala KUA menjadi penghulu, apakah bisa dipakai kembali? Itu tidak bisa karena sudah ada atas nama. Jadi penghulunya juga mendapatkan, bukan hanya kepala KUA-nya, juga mendapatkan nanti di topologi D. Ya. Jadi penjelasannya secara detail ada di Permen 9. Ya, kita baca seperti apa. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang lain Pak? Iya, baik. Ini tadi sampai di mana tadi itu? Iya. Lewat. Ini bisa dari tadi Permen 9 kita ke peraturan Badan Kepegawaian Negara BKN. Ya. Ini hampir sama dari Permen 9. Ini ada jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang penghulu. Ya. Penghulu ahli pertama harus menduduki pangkat penata muda dan penata muda tingkat 1. Itu kalau penghulu pertama golongan ruangnya 3A dan 3B. Kemudian penghulu ahli madya harus menduduki pangkat golongan ruang 3C dan 3D. Ya, ahli madya harus menduduki pangkat atau golongan ruang 4A, 4B dan 4C. Jadi ada 3 ruang golongan harus dilewati bagi penghulu madya. Ya, sama aja, tidak ada perubahan. Mau 4A, 4B, 4C sama aja tukinya. Yang berubah kalau dia beralih dari jenjang ahli utama. Kalau ahli utama harus mendapatkan golongan ruang 4B dan 4E, itu sudah mentok 4E. Ya. Bagi yang muda-muda mungkin bisa saja mendapatkan. Ya. Masuk mungkin Pak Muzakir ada bapak di sini. Saya kalau saya masih ada 16 tahun Pak. Ya. Masih ada 14 tahun. Kalau tidak dipensiunkan lebih awal oleh Allah, ya mungkin kami bisa sampai ke situ. Ya, berdasarkan dengan masa kedinasan masih banyak, masih ada 16 tahun. Apalagi kalau misalnya sudah ahli utama ditambah lagi 5 tahun, 65 tahun. Ya. Kalau ada penghulu yang mencapai ahli utama, maka ditambah 5 tahun masa dinasnya. Dari 60 ke 65. Ya, Jaga kesehatan. Ya, seperti itu Pak. Ya, jadi ini juga uji kompetensi dibahas di PKBKN. Sama. Ya. Periode penilaian dan penetapan angka kredit Pak. Ya, Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap penghulu dilakukan paling sedikit 2
kali dalam setahun. Ya. Yang pertama untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. Jadi kalau kita mau naik pangkat periode April, pada bulan Januari harus sudah masuk semua, sudah rampung berkas-berkas kenaikan pangkat kita. Ya. Kapan lewat berarti melewati lagi periode April, menunggu lagi ke Oktober. Ini. Sementara bagi kenaikan pangkat periode Oktober, paling lambat pada bulan Juli harus rampung semua berkas untuk kenaikan pangkat kita. Ya, seperti itu. Jadi 3 bulan sebelumnya itu sudah disampaikan, sudah dikirim ke tim penilai. Itu dinilai, kemudian ditetapkan faknya. Nah, setelah itu diterima dan memenuhi syarat untuk faknya, ya bisa menunggu SK perubahan atau SK kepangkatan. Tadi Pak, pengusulannya yang aman itu karena penetapannya itu nanti Januari, pengusulannya yang aman itu kapan? Karena pasti ada range antara penetapan dengan pengusulan. Iya. Ya. Ini kalau pengusulan Pak, ini Januari, batasnya Januari. Itu masuk dulu ke tim penilai, setelah tim penilai masuk ke DKN penetapan, setelah itu masuk ke Biro Kepegawaian. Jadi 3 bulan ya, 3 bulan sebelum periode kepangkatan itu atau jenjang jabatan itu sudah masuk Pak. Di situ ada tahapan-tahapan selama 3 bulan itu. Nah, tentunya yang pertama masuk ke tim penilai. Masuk ke tim penilai, setelah tim penilai menilai, kemudian menetapkan faknya, penetapan angka kredit, itulah dasar untuk bisa menjadi pertimbangan dinaikkan pangkatnya atau dinaikkan jabatannya. Kalau tidak ada fak itu kepegawaian tidak berani Pak, tidak berani. Karena ini dasarnya penetapan fak. Ya. Setelah itu ya ke biro kepegawaian dan menyusul ke BKN. Kita menunggu SK. Iya. Kemudian kenaikan jabatan ini. Kenaikan jabatan bagi penghulu dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan tadi. Ya. Kalau kita mau naik jenjang jabatan misalnya media, selama kebutuhan tersedia itu bisa diproses. Ya. Paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir. Jadi untuk kenaikan jabatan paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir. Ya. Setiap unsur penilaian prestasi paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun. Ya. Setelah mengikuti uji dan lulus uji kompetensi. Nah, ini Pak. Jadi kalau sudah angka kredit kita terpenuhi, tetapi belum lulus dalam uji kompetensi, tentu tidak bisa dilanjutkan. Bisa diproses untuk naik ke jenjang jabatan penghulu yang lebih tinggi. Gitu. Ya. Nah ini syarat kenaikan jabatan Pak. Ini syarat kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan bagi penghulu ahli pertama ke penghulu ahli muda harus memenuhi persyaratan memiliki angka kredit paling rendah 200 angka kredit dan lulus uji kompetensi. Ya, bagi penghulu pertama, ya mau ke muda itu 200, paling rendah 200 angka kredit. Ya. Kemudian kenaikan jabatan bagi penghulu muda ke penghulu madya harus memenuhi persyaratan ini, menyusun makalah di bidang kepenghuluan paling sedikit 2 makalah dan sudah diseminarkan dan lulus uji kompetensi. Nah, jadi penghulu muda yang 3D mau ke 4A maka harus mempersiapkan makalah 2 Pak, minimal 2 makalah. Itu syarat mutlak Pak. Nah ini sudah ditetapkan di PMA nomor 16. Jadi penghulu muda ke madya harus memiliki paling sedikit 2 makalah Pak. Itu sudah diseminarkan dan sudah lulus uji kompetensi. Kemudian bagi kenaikan penghulu madya ke utama itu paling sedikit 3 makalah. 3 makalah yang harus dimiliki dan sudah diseminarkan atau dipresentasikan. Dan yang terakhir adalah harus lulus uji kompetensi. Nah ini harus lulus uji kompetensi. Nah ini Pak. Tapi di sini ada yang menjelaskan. Ya, di
harus diseminarkan. Jadi yang perlu kami tanyakan, standar seminarkan itu, makalah yang sudah lulus seminar itu bagaimana? Apakah unsur yang menguji makalah itu harus dari tingkat provinsi atau bisa dari kabupaten? Terima kasih. Jadi ini teknis untuk menseminarkan makalah kita bagi penghulu pertama. Kalau penghulu pertama sebenarnya belum menjadi persyaratan mutlak. Bagi penghulu pertama dan muda ingin mempresentasikan atau menseminarkan makalahnya, maka mengusul ke Kanwil. Yang menjadi tanggung jawab adalah tim penilai dari Kanwil. Ya, kalau penghulu pertama dan muda cukup di tingkat wilayah dipresentasikan dan dihadiri tim penilai dari tim penilai provinsi. Kalau Madya ingin mempresentasikan makalahnya, maka itu tingkat pusat. Ya, harus hadir tim penilai dari pusat. Nah, apakah secara offline maupun lewat Zoom bisa. Ya. Bisa kita di tingkat provinsi misalnya, kita berapa orang, perlu kita kita panel saja. Kalau satu orang setengah mati untuk memas biayanya apa misalnya. Kalau penghulu tim penilai pusat mau datang, tentu bukan satu orang, penginapannya apanya. Tapi kalau banyak ya bisa di patungan seperti itu. Jadi kalau penghulu Madya ada makalahnya mau dipresentasikan, itu harus pusat yang menangani. Jadi seperti itu teknisnya. Jadi kalau ada silakan bersurat ke Kanwil, nanti Kanwil yang mengumpulkan sudah semuanya, nanti dikirim ke pusat. Wah, seperti ini sudah ada saja berapa orang ya untuk mempresentasikan makalahnya. Seperti itu. Jadi ini kewajiban bagi yang ingin naik jabatan ya. Kalau muda ke Madya harus memiliki paling sedikit 2 makalah. Ya, yang sudah diseminarkan. Ya, bukan hanya di store begitu saja kita. Iya. Iya, dihadiri di penilai provinsi. Nah, itu. Seperti itu. Ya. Kalau tingkat pertama dan muda, tingkat provinsi yang berwenang berhak untuk mengikuti tim penilai dari provinsi itu menilai dari hasil seminar itu. Kemudian kalau Madya, pusat, tim penilai dari pusat harus hadir. Apakah hadir secara langsung ataukah secara online, itu secara teknis nanti seperti apa. Ya. Baik, ini kalau kenaikan pangkat, tadi kalau jabatan bisa 1 tahun menduduki selama memenuhi persyaratannya. Kalau kenaikan pangkat paling sedikit 2 tahun dalam pangkat terakhir. Ya. Misalnya dari 3A mau ke 3B, ya tidak boleh 1 tahun. Karena bukan naik jabatan itu, naik pangkat. Naik pangkat itu paling singkat 2 tahun. Kemudian memenuhi angka kredit kumulatif ya, terpenuhi angka kreditnya. Setiap unsur penilaian prestasi paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, itu. Seperti itu. Nah, ini semua. Ya, sekarang syarat utama sebelum login SSO di SIG. Kemarin hasil penelusuran saya masih ada 5 dari Maros belum bisa login. Siapa Tabe di antara kita Pak yang belum bisa login sama sekali di aplikasi SIG? Ya, masih ada 5. Ada kemarin itu nama-namanya itu di jadi masih ada Sulawesi Selatan itu 21 kemarin di Pulau sudah ada 2 dan setelah saya berada di sana alhamdulillah sudah bisa login. Jadi sebenarnya bukan faktor apa ya yang ribet sekali, ternyata hanya persoalan teknis sedikit sekali. Jadi ada yang salah masuk ya, ada yang salah login, akhirnya tidak bisa login. Padahal itu hanya persoalan bukan sesuatu yang persoalan prinsipil, tapi hanya persoalan sepele, tapi mereka tidak tahu lewat mana seperti itu. Ya ini Pak. Wajib login dan sudah menginput data-data pribadi kepangkatan jabatan dalam aplikasi SIG 5. Jadi aplikasi atau data yang ada di SIG
terintegrasi dengan Simpek 5. Ya, kalau data Simpek 5 kita tidak lengkap, maka otomatis kita tidak bisa login di SSO. Tidak bisa login di sistem informasi kepenghuluan. Ya, ini. Jadi kita harus perhatikan dulu data, pastikan data di Simpek 5 itu sudah lengkap. Ya, sudah terupdate. Ya, sudah terupdate. Ya. Ini kemudian untuk login Simpek 5 menggunakan username, NIP dan password default 1 sampai 6 kalau belum pernah dirubah. Nah, itu. Jadi password yang ada di Simpek 5 juga password yang ada di SIG nanti. Seperti itu. Kemudian setelah login di dalam Simpek 5 harus merubah password dengan yang baru. Jadi kalau kita pertama kali membuka SS belum pernah dirubah, maka ada peringatannya di situ, segera merubah password lama ke password yang baru. Kemudian harap diedit profil, diisi data riwayat kepangkatan dan jabatan. Siapkan SK kenaikan pangkat dan SK PAK dalam bentuk file PDF. Nah, itu. Kemudian keluar atau logout dari aplikasi Simpek. Silakan login SSO dari aplikasi SIG dengan nick dan password Simpek 5. Jadi sebentar kita praktekkan langsung, Pak. Jadi ada 3 tahap ini. Kita tidak langsung mengupload ke SIG. Kita main HP dulu sebentar, ya. Main HP, kemudian drive. Tapi pertama-tama nanti kita harus membuat dulu folder yang ada di Google Drive. Ibaratnya kita membuat rumah dulu, Pak. Rumah, kamar harus lengkap. Ya. Nanti kita mengisi isinya. Kita tidak bisa mengisi dulu. Di mana mau ditempatkan nanti ini? Kalau tidak ada rumahnya, tidak ada kamarnya. Jangan sampai salah rumah, salah kamar. Nah, kita yang bingung lagi. Oh, di mana saya simpan lagi bukti saya? Nah, itu. Jadi harus membuat rumah dan kamar-kamarnya. Sudah ada nanti. Jangan ada yang salah kamar. Ya, itu. Jadi kita praktek langsung sebentar, Pak. Ya, jadi pastikan ini persiapan penginputan. Persiapkan semua berkas bukti fisik per sub unsur kegiatan yang sudah dibuat dalam bentuk format file PDF. Ya, PDF, bukan berbentuk Word, tapi PDF. Nah, itu. Per sub unsur kegiatan bukti fisik yang bisa diupload dalam Edupa. Jadi semua bukti fisik yang bisa diupload di Edupa harus filenya itu berbentuk PDF. Berbentuk PDF, bukan berbentuk Word ataukah berbentuk foto. Itu tidak diterima, tidak bisa tersimpan. Kemudian buat folder dan subfolder di handphone atau di komputer atau di laptop dalam Google Drive. Ini ada beberapa cara kita pakai untuk membuat folder di Google Drive, bisa di laptop, bisa di handphone, bisa di komputer. Untuk memudahkan memilih file bukti fisik yang akan diupload dalam Edupa disesuaikan dengan unsur dan sub-unsur kegiatan. Ya. Jadi apa yang akan diupload harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Jangan di tempat lain, pasti kita bingung, di mana saya tempatkan tadi bukti fisik saya. Jadi ada rumah-rumahnya nanti. Nah, itu. Baik. Ya, seperti ini nanti. Contoh folder bukti fisik. Ini. Kita praktekkan langsung, Pak, dengan di HP, bisa di laptop juga. Nah, itu. Ya, ada pendidikan, pelayanan, pengembangan, BIMAS, pengembangan profesi, penunjang, tugas tambahan kepala KUA. Nah, ini. Tugas limpah. Ini tugas limpah. Ada seperti itu. Jadi beginilah gambaran nanti yang ada di folder kita nanti di Google Drive. Nah, itu. Ya, nanti kita langsung praktek. Nah, ini ketentuan Edupa. Input data per tahun, batas akhir tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Jadi penginputan data terakhir bukti fisik 2022 pada tanggal 10 Januari 2023. Lewat itu tidak bisa dan dianggap tidak ada kegiatan kita lakukan atau hangus. Tidak boleh diinput lagi di 2023. Tidak. Jadi pembuatan DUPAK bukan pada saat kenaikan pangkat dan jabatan, tapi setiap tahun nantinya. Setiap tahun ada DUPA yang kita bikin dengan akumulasi seluruh kegiatan mulai Januari sampai dengan Desember. Contoh kegiatan kepenghuluan tahun 2002 diinput data dan upload. Nah, ini sudah 2 kali perubahan nanti. Ya, pada 1 September dulu ini berubah link folder bukti fisik kegiatan sekali setahun.
Ya, tapi kita minta dari grup bahwa itu sangat menyulitkan, sementara ini sudah berlangsung. Ada yang menginput setiap bulan. Akhirnya itu yang diterima, jadi diundur lagi. Jadi penginputan Januari 2023 itu sisa 1 kali setahun. Untuk tahun ini bisa setiap bulan. Ya, bisa setiap bulan. Ya, dulu itu ada tambahan, ada menu tambahan, ada penghapus. Tapi setelah ada informasi yang tertera bahwa mulai 1 Oktober 2022 tidak lagi menginput secara link per kegiatan, tapi link bukti fisik, link folder bukti fisik. Tapi sekarang ada lagi tambahan, ada menu tambahan. Nah, itu karena kita bisa menginput setiap bulan. Ya, setiap bulan di aplikasi. Tapi untuk 2023 bisa 1 kali setahun. Ya, kali setahun. Itulah gunanya drive, kita tampung dulu di situ. Ya. File yang ada di drive kita itu kita tampung, nanti akhir tahun kita masukkan ke aplikasi SIP. Ya. Yang di-upload bukan link kegiatan, tapi link foldernya. Nanti kami sampaikan juga. Yang mana itu link folder, yang mana link bukti kegiatan. Ya, itu. Kemudian file harus dalam format PDF yang sudah ditandatangani atasan langsung dan distempel untuk unsur kegiatan bukti fisik. Ya, jadi harus lengkap. Jangan yang di PDF belum tanda tangan yang bersangkutan, belum tanda tangan yang atasan kita, dan distempel. Kemudian untuk dapat dinilai format bukti fisik harus sesuai dengan surat edaran Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakina. Nanti kami bagikan surat edaran ini, sebenarnya sudah bagi di grup kepala KUA dan grup penghulu. Sudah beberapa kali kami share. Baik. Memperjelas